Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat tugas difusi dan osmosis pada kentang. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dirga Anugrah, yang kedua ada Henry Restu, yang ketiga ada Muhammad Oktariansyah, yang keempat ada Narsinur Andifa atau saya sendiri, yang kelima ada Naila Meranti Ilham, yang keenam ada Nur Jaimah, dan yang ketujuh ada Romeo Salom Yehezkiel Tampake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Anugrah Edi Putra dari kelas 11 IPA 2 absen 5. Saya akan membuat difusi dan osmosis pada kentang. Di sini ada dua kentang yang diukur 5 cm. Di sini ada 3 air. Di sini ada garam. Tahap pertama saya akan masukkan 4 sendok teh ke dalam wadah. Satu, 2, 3, 4. Lalu diaduk ya, diaduk sampai rata. Lalu saya akan masukkan kentang kepada wadah yang sudah dikasih garam. Lalu yang tidak dipakaikan garam. Lalu kita stopwatch. Saya masukkan garam. Anda bisa membedakan dengan garam yang dicampur dengan air yang ini dengan yang ini. Yang ini berwarna cerah, yang ini berwarna bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Oktariansyah dari kelas 11 MIPA 2, absen 19, kelompok 4 biologi. Di sini saya akan menerangkan hasil dari osmosis. Waktu men-stopwatch akan selesai dan kita akan mengangkat hasilnya. Ya. Kita akan mengangkat hasil dari kentang yang direndam air garam. Hasilnya teksturnya lebih elastis dan kita akan mengukur tingginya. Tinggi kentang yang direndam air garam menyusut hingga 4,5 cm. Lalu kita akan mengangkat kentang yang direndam dengan air biasa. Kentang yang direndam dengan air biasa teksturnya lebih keras dari kentang yang direndam dengan air garam. Lalu kita akan mengukur panjang dari kentang yang direndam dengan air biasa. Kentang yang direndam dengan air biasa panjangnya naik hingga 5,2 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Meranti Ilham, kelas 11 MIPA 2, absen 24 dari kelompok 4. Sekarang membacakan kesimpulan praktikum osmosis. Pada larutan garam, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Kondisinya sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi air biasa atau hipotonis menuju sel-sel kentang atau disebut juga dengan hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa, masuklah air ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgornya tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Restu Putra dari 11 MIPA 2, absen 8. Di sini jadi saya akan menjelaskan difusi pada teh. Oke, jadi di sini alat dan bahannya ada 2 buah air, tapi yang ini dingin, ini panas, terus 2 teh celup. Oke, jadi di sini 1 buah teh celupnya kita celupkan ke 1 air panas, lalu 1 air dingin. Lalu kita set waktu selama 15 menit. Oke, jadi kita bisa lihat pada praktikum yang ada pada menit kedua
Air panas mulai terlihat berwarna, sedangkan pada air dingin masih terlihat jernih. Pada menit keempat, air panas mulai terlihat pekat, sedangkan pada air dingin hanya terlihat sedikit sekali warna kekuningan. Pada menit ke-6, air panas menjadi lebih pekat, sedangkan air dingin mulai terlihat lebih berwarna. Pada menit ke-8 dan menit ke-10, air panas masih sama pekatnya seperti menit ke-6, sedangkan pada air dingin di menit ke-8 warnanya mulai menyebar merata, dan pada menit ke-10 warna sudah menyebar sempurna. Namun, warna pada air dingin tidak sepekat air panas. Saya Nurjayama, absen 27 dari 11 IPA 2. Kesimpulan pada praktikum ini, suhu merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Semakin tinggi suhu, maka kecepatan difusi akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan difusi akan semakin melambat. Demikianlah hasil pengamatan difusi dan osmosis dari kelompok kami. Terima kasih.